Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Lahangat dengan NIM 22473008. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah belajar dan pembelajaran yang judulnya Teori Belajar Kognitif dan Konstruktivisme. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori-teori behavioristik yang menjelaskan belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diminati yang timbul sebagai hasil pengalaman. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus pada perubahan-perubahan. Proses tersebut digunakan mulai dari mempelajari tugas-tugas sederhana hingga yang kompleks. Menurut Jemore Brunner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seseorang yang pandai dalam bidang matematika dan sebagainya. Dalam pandangan Jemore Brunner, proses belajar sangat dipengaruhi dengan adanya pengaruh kebudayaan terhadap perilaku peserta didik. Pengertian teori belajar kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam pengembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer dan menjadi salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konase atau kehendak, yang afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Istilah kognitif of theory learning yaitu suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa belajar merupakan proses pemusatan pikiran atau kegiatan mental. Teori belajar tersebut beranggapan bahwa individu yang belajar itu memiliki kemampuan potensial sehingga tingkah laku yang bersifat kompleks bukan hanya sekedar dari jumlah tingkah laku yang sederhana. Maka dalam hal belajar menurut teori kognitif adalah mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan stimulasi dan respon. Lebih dari itu, belajar juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang menjadi prioritas perhatian adalah proses bagaimana suatu ilmu yang bisa berasimilasi dengan ilmu yang sebenarnya. Teori belajar konstruktivisme. Menurut Tasker mengemukakan 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme berikut. Pertama adalah peran aktif siswa dalam konstruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua adalah pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna. Ketiga adalah mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Makna dari konstruktif adalah sesuatu yang dapat dibangun. Maksud dari sesuatu yang dapat dibangun itu adalah pengetahuan. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya untuk membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau pembentukan.
Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui aktivitas seseorang. Perbedaan teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Berikut ini merupakan beberapa yang ada antara teori kognitif dan teori konstruktivisme. Pertama, teori kognitif beranggapan bahwa setiap individu mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dilihat dari proses yang dilaluinya dan bukan dari hasil akhirnya. Kedua, peserta didik harus menyusun tujuan, pencapaian, atau apapun pengetahuan atau keterampilan yang ingin dikuasai olehnya dan mendorong dirinya sendiri untuk belajar dengan tekun. 3. Guru memfasilitasikan pembelajaran dengan memberikan peserta didik lingkungan yang dapat mendorong penemuan dan asimilasi atau akomodasi pengetahuan peserta didik. 2. Teori konstruktivisme menekankan bahwa individu mendapatkan suatu hasil belajar melalui pengalaman-pengalamannya. 2. Menyatakan bahwa mampu mengetahui cara membentuk mental yang kuat dan aktivitas sehari-hari setiap individu memiliki peranan yang penting dalam membangun dasar-dasar pengetahuan mereka. Berikutnya menyatakan bahwa pembelajaran dapat terjadi melalui belajar kolaboratif yang difasilitasi dengan dibimbing oleh guru maupun kerja kelompok antar murid. Aplikasi teori belajar kognitif dan pembelajaran. Aplikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Kedua, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan yang baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetap tidak asing bagi anak. 4. Memberikan peluang kepada anak agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 5. Di dalam kelas hendaknya anak diberi kesempatan untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Materi selanjutnya, aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori perkembangan konstruktivisme dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman dan keterampilan barunya. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Ya. Di dalam kelas, anak-anak diberi peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya, sehingga dapat memperoleh hasil belajar berupa keterampilan akademik, inquiry, dan sosial. Berikutnya, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interaksi atau minat untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian menginformalisasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan.
Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan pertama, berpikir artinya dalam proses membina pengetahuan baru, murid diajarkan untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus serta mengembangkannya menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Kedua, kemahiran sosial. Artinya, dalam proses belajar, kemahiran sosial diperoleh apabila seorang murid berinteraksi dengan guru dan rekan dalam membina pengetahuan baru. Kekurangan di dalam pembelajaran, guru terkadang hanya memberikan penjelasan saja dan peserta didik hanya memahami saja tanpa terlibat secara langsung dalam mengaplikasikan sebuah situasi. Kedua, guru yang berperan sebagai orang yang kamu harus ditakuti peserta didik. Seharusnya guru berperan sebagai teman bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan baik di dalam membina pengetahuan yang baik. Sekian dari penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.